Selamat malam teman-teman semua. Kami akan presentasi mengenai matematika, ekonomi, dan bisnis. Kami dari kelompok 5. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu Liviani, Nina Kurniati, Nursana, Muhammad Akbar Palembang, Agus Suhari, Reni Jessica, dan Kameike. Topik yang kami bahas adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Yang akan kami bahas dalam presentasi kami itu yaitu pengertian elastisitas, elastisitas permintaan dan penawaran, faktor elastisitas permintaan, konsep elastisitas, jenis-jenis elastisitas permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, jenis-jenis elastisitas penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Selanjutnya, untuk pembahasan pertama, kita akan sama-sama bahas pengertian elastisitas. Pengertian elastisitas dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan dan penawaran. Konsep koefisien elastisitas secara umum dapat didefinisikan sebagai perubahan presentasi, yaitu suatu variabel terkait, sebagai akibat adanya perubahan presentasi suatu variabel bebas. Jika konsep elastisitas ini diterapkan pada fungsi permintaan, berarti kita ingin mengukur perubahan presentasi jumlah yang diminta oleh konsumen sebagai akibat adanya perubahan presentasi pada harga barang itu sendiri. Dan variabel-variabel bebas yang lain mempengaruhi secara parsial, hal ini disebut dengan elastisitas permintaan. Apabila hal serupa diterapkan pada fungsi penawaran, berarti kita ingin mengukur perubahan presentasi jumlah yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat adanya perubahan presentasi pada harga barang itu sendiri, dan variabel-variabel bebas lain yang mempengaruhinya secara parsial. Hal ini disebut dengan elastisitas penawaran. Faktor elastisitas. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam elastisitas permintaan ataupun penawaran, diantaranya faktor ketersediaan bahan baku atau faktor utama. Yang kedua, faktor jangka waktu atau produk yang mempunyai elastisitas permintaan jangka panjang. Faktor pendapatan konsumen, faktor kebutuhan atau kebutuhan pokok tidak elastis, faktor kemewahan atau barang mewah memiliki tingkat elastisitas tinggi. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah berpengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang, sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat dengan E. Untuk pembahasan selanjutnya, konsep elastisitas. Ada 4 konsep elastisitas dalam ekonomi. Untuk konsep elastisitas yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan. Pengaruh elastisitas harga terhadap permintaan produk primer. Elastisitas harga terhadap permintaan mempunyai hubungan negatif. Apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Hukum permintaan terhadap barang primer adalah inelastis dan inelastis sempurna. Karena semakin banyak produsen yang meminta barang primer, maka semakin naik harga, tetapi apabila semakin sedikit yang meminta harga barang akan turun, dan tidak dalam jumlah yang signifikan, turun sedikit daripada permintaan terhadap barang tersebut. Apabila inelastis sempurna, maka konsumen tetap membeli barang itu berapapun harganya. Ini adalah kurva inelastis permintaan. Kurva landai karena barang yang diminta adalah barang primer dan penurunan permintaan terhadap barang mempengaruhi elastisitas harga untuk turun tetapi sedikit. Contoh beras. Elastis kurang dari 1, ini adalah kurva inelastis sempurna permintaan. Kurva tegak lurus karena berapapun harganya,
konsumen tetap membeli dengan harga segitu. Pengaruh elastisitas terhadap harga terhadap permintaan produk sekunder. Elastisitas harga terhadap permintaan mempunyai hubungan negatif. Apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Hukum permintaan terhadap barang sekunder adalah elastisitas uniter karena harga dan kuantitas produk yang diminta berubah dalam permintaan yang sama. Produk sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ini adalah kurva unitary elastisitas permintaan. Kurva melengkung dari kiri atas menuju kanan bawah, menunjukkan korelasi yang sama antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Elastisitas sama dengan 1. Yang kedua, pengaruh elastisitas harga terhadap permintaan produk tersier. Elastisitas harga terhadap permintaan mempunyai hubungan negatif. Apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Hukum permintaan terhadap barang tersier adalah elastis. Pengertian produk tersier sendiri adalah produk yang diinginkan oleh konsumen setelah produk sekunder telah terpenuhi, atau barang mewah. Permintaan barang tersier disebut elastis karena setiap kenaikan yang terjadi pada barang tersebut akan menurunkan permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan yang terjadi pada harga barang tersebut, akan menaikkan permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya, Dua, elastisitas harga terhadap penawaran atau ES. Yang pertama, elastisitas harga terhadap penawaran produk primer. Elastisitas harga terhadap penawaran mempunyai hubungan positif. Apabila harga naik, maka penawaran naik. Hukum penawaran terhadap barang primer adalah elastisitas sempurna. Berapapun kualitasnya, konsumen tetap membeli berapapun harga barang yang ditawarkan. Kurva tersebut merupakan kurva elastis sempurna penawaran. Kurva mendatar horizontal sejajar dengan kualitas, yang artinya harga kaku maka produsen menawarkan barang dipengaruhi oleh pelaku ekonomi lain. Berapapun kuantitasnya, harganya tetap kuantitas sama dengan tak terhingga. Elastisitas harga terhadap penawaran produk sekunder. Elastisitas harga terhadap penawaran mempunyai hubungan positif. Apabila harga naik, maka penawaran naik. Hukum penawaran terhadap barang sekunder adalah elastisitas uniter karena harga dan kualitas produk yang ditawarkan berubah dalam permintaan yang sama. Kurva tersebut merupakan kurva unitary elastis penawaran. Kurva mulai dari titik 0 menunjukkan bahwa korelasi antara perubahan harga dengan perubahan jumlah yang ditawarkan sama elastisitas dengan 1. Next. Yang kedua, elastisitas harga terhadap penawaran produk tersier. Tersier elastisitas harga terhadap penawaran mempunyai hubungan positif. Apabila harga naik, maka penawaran naik. Hukum penawaran terhadap barang tersier adalah elastis. Penawaran barang tersier disebut elastis karena setiap kenaikan yang terjadi pada harga barang tersebut akan menaikkan penawaran produsen terhadap produk tersebut. Apabila terjadi penurunan yang terjadi pada harga barang tersebut akan menunjukkan penawaran terhadap produk tersebut. Kurva tersebut merupakan kurva elastisitas penawaran. Kurva sama seperti kurva elastis permintaan, tetapi ada yang berbeda, yaitu korelasi atau timbal balik antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan berhubungan positif. Elastisitas kurang dari 1. untuk pembahasan selanjutnya, elastisitas silang atau cross. Elastisitas silang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti, dapat pula bersifat pelengkap. Untuk berikut untuk rumusnya, keterangannya ini untuk elastisitas silang, delta QX, yaitu untuk dengan catatan
perubahan jumlah barang X yang diminta. QX jumlah barang X yang diminta, delta PA perubahan harga barang A, PA jumlah barang A. Selanjutnya, elastisitas pendapatan atau disebut EY. Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadi perubahan pendapatan. Dengan rumus tersebut, dengan keterangan elastisitas pendapatan, delta QX perubahan jumlah barang yang diminta, QX jumlah barang yang diminta, delta Y perubahan pendapatan, dan Y pendapatan. Nilai elastisitas pendapatan, EY kurang dari 0, artinya sifat barang X di mata konsumen adalah barang yang kurang bernilai. 0 kurang dari EY kurang dari 1, artinya sifat barang X diminta konsumen adalah barang normal atau kebutuhan pokok. EY lebih dari 1, artinya sifat barang X di mata konsumen adalah barang superior. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan inelastisitas sempurna atau E sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kualitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Contohnya, barang yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Dan kita dapat melihatnya melalui kurva tersebut. Next. Permintaan tidak elastis atau inelastis, E kurang dari 1. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Nilai E lebih dari 1, artinya perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Permintaan elastis uniter atau E sama dengan 1. Koefisien elastis permintaan uniter adalah 1 atau E sama dengan 1. Artinya perubahan harga yang diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Dan kita dapat melihatnya melalui kurva berikut. selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, tingkat kebutuhan. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang sangat penting, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah permintaan, maka permintaan terhadap barang ini bersifat inelastis. Sebaliknya, bila kebutuhan terhadap suatu barang kurang penting, maka permintaan bersifat elastis. Yang kedua, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sekiranya sesuatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Pada waktu harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya yang harganya tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, pada waktu harga turun, para pembeli melihat bahwa barang tersebut lebih mudah daripada barang-barang pengganti dan beramai-ramai membeli barang tersebut, dan ini menyebabkan permintaannya bertambah dengan cepat. Presentasi pendapatan yang dibelanjakan, besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli sesuatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu presentasi perubahan barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan barang itu sendiri, perubahan harga itu sendiri. Koefisien elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Besar kecilnya koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. ES, presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan, dikali presentasi perubahan harga. Atau dengan rumus tersebut, dengan keterangan delta QS, yaitu perubahan jumlah penawaran, delta P,
perubahan harga barang. P, harga barang mula-mula. QS, jumlah penawaran mula-mula. Dan ES, elastisitas penawaran. Selanjutnya. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis atau ES kurang dari 1. Perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran atau penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Kita dapat melihatnya melalui kurva berikut. Yang kedua, penawaran inelastis atau E lebih dari 1. Perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran atau presentasi perubahan penawaran barang lebih kecil dari presentasi perubahan harga. Next. Penawaran uniter elastis atau E sama dengan 1. Elastisitas penawaran di mana presentasi perubahan jumlah produk yang ditawarkan sama dengan presentasi perubahan harga produk. Penawaran inelastis sempurna atau E sama dengan 0. Inelastis sempurna adalah elastis yang bernilai 0. Artinya berapapun harganya, jumlah produk yang ditawarkan tetap sama. Penawaran elastis sempurna atau E sama dengan minus. Penawaran elastisitas sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu O atau X. Revisi untuk penawaran elastisitas sempurna, E sama dengan datar hingga sejajar dengan sumbu Q atau X. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, ada 2 faktor yang dikatakan penting dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Penawaran akan cenderung tidak elastis apabila salah satu dari hal-hal berikut terjadi. Yang pertama, biaya produksi akan menaikkan jumlah penawaran besar. Misalnya, jika produksi saat ini telah mencapai skala ekonomis dan biaya rata-rata minimal, maka penambahan suatu unit produksi akan menambah biaya rata-rata dan mengakibatkan produksi berada dalam skala tidak ekonomis. Yang kedua, kapasitas produksi telah terpakai penuh sehingga penambahan kapasitas akan memerlukan pabrik atau mesin baru, misalnya yang membutuhkan investasi besar sementara penawaran akan cenderung elastis jika yang terjadi adalah sebaliknya. Selanjutnya, jangka waktu analis. Elastisitas penawaran juga tergantung kepada waktu. Apabila harga berubah, para ahli ekonomi membedakan 3 waktu atau masa bagi produsen dalam rangka menyesuaikan jumlah barang yang akan ditawarkan dengan perubahan harga tersebut. Adapun 3 waktu tersebut adalah immediate run, momentary period, atau market period. Suatu periode waktu yang sangat pendek di mana jumlah barang yang terdapat di pasar tidak dapat berubah, yaitu hanya sebanyak yang ada di pasar. Dalam waktu 1 atau beberapa hari saja, semua input tetap. Oleh karena itu, para produsen atau penjual tidak dapat segera menambah jumlah yang ditawarkan. Meskipun konsumen bersedia membayar harga yang tinggi, jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari banyaknya persediaan yang ada pada saat itu. Yang kedua, the short run, yaitu artinya jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan para produsen menambah jumlah produksinya dengan jalan menambah input variabel, dengan bekerja lebih keras atau lama, mempergunakan lebih banyak bahan, dan sebagainya. Tetapi tidak cukup lama untuk memperbesar kapasitas produksi yang ada, areal pertanian, modal tetap seperti bangunan pabrik, mesin-mesin, dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, penawaran dapat elastis, dapat juga inelastis tergantung jenis barang dan proses produksinya. Dan yang terakhir, the long run adalah dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut pada produsen dapat menambah kapasitas produksi dengan menambah modal tetap, pabrik baru, mesin-mesin, perluasan areal pertanian, dan sebagainya,
untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan masyarakat. Makin lama jangka waktu, makin elastis penawaran. Dalam jangka panjang, perkembangan teknik produksi di sektor industri dan produksi secara besar-besaran malah dapat menyebabkan harga turun, sehingga barang-barang yang dulu dipandang barang mewah dan barang mahal menjadi barang berkebutuhan biaya yang terbeli juga oleh orang banyak, misalnya radio, transistor, kalkulator, dan sebagainya. Produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang sehingga penawaran lebih bersifat elastis. Selanjutnya, selain itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yaitu yang pertama, stok persediaan. Semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan. Ini karena produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Yang kedua, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mobilitas mesin atau kapital lainnya dan tenaga kerja, semakin elastis penawaran. Semakin elastis mobilitas kapital dan tenaga kerja, semakin mudah produsen memenuhi perubahan permintaan yang terjadi. Ini karena kapital dan tenaga kerja lebih fleksibel sehingga dapat ditambah atau dikurangi sewaktu-waktu dibutuhkan. Terima kasih.